Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat semua ya. Kali ini Kak Putri mau bawain cerita baru yang judulnya Akibat Pasang Susuk. Cerita ini ditulis oleh Didit Galaraka. Buat kalian yang pengen baca langsung kisahnya, ntar linknya Kak Putri tulis di box deskripsi ya. Oke, gak perlu lama-lama, kita langsung OTW ke ceritanya. Yani akhirnya dimakamkan. Baru saja mendengar kabar bahwa Yani memakai susuk, warga mulai menyebarkan gosip tak sedap mengenai Yani di sekitaran kampung itu. Apalagi ada desas-desus kalau arwah Yani gentayangan menghantui warga kampung. Minah misalnya, dia mengaku pernah dihantui sosok Yani ketika mandi. Kisahnya, waktu itu Minah sedang mandi di waktu sore hari menjelang maghrib. Di dalam kamar mandi, Minah bersenandung menyanyikan lagu. Ketika sedang asik bernyanyi, Minah dikagetkan dengan suara nyanyian yang entah dari mana datangnya. Itu suara dari luar ya, pikir Minah. Suara nyanyian itu semakin jelas terdengar seperti seorang yang sedang mengalunkan lagu Sunda. Bulu kuduknya merinding karena dia yakin suara itu bukanlah dari luar, melainkan dari dalam kamar mandi. Dengan perasaan takut, Minah akhirnya memeriksa ke setiap sudut ruangan kamar mandi, dan Minah terkejut ketika melihat ke arah ventilasi yang berada di plafon kamar mandi. Di sana, Minah melihat rambut menjuntai dengan kepala yang terbalik dan dengan kondisi mata yang melotot, sementara mulut yang tetap bernyanyi meski menganga. Yani. Minah tanpa pikir panjang langsung mengambil handuk dan lari keluar kamar mandi. Berbeda cerita dengan Mak Ipah, seorang penjual makanan ringan seperti gorengan dan lainnya yang sering menitipkan dagangannya ke warung-warung di kampung itu. Suatu ketika, sebelum azan subuh sekitar jam 3 pagi, Mak Ipah sedang menggoreng gorengan dagangannya. Mendadak, Mak Ipah mencium seperti telur busuk dari arah pintu dapur yang langsung mengarah keluar ke belakang rumahnya. Mak Ipah lalu memastikan ke setiap bahan baku dagangannya agar tidak ada yang busuk. Dan memang, bahan baku dagangannya aman-aman saja semua, tidak ada yang busuk sama sekali. Mak Ipah curiga, ini pasti ada yang tidak beres. Seketika, lalu ia menghampiri pintu dapur untuk membukanya. Perlahan, Mak Ipah membuka pintu dapur itu dan dia dikejutkan dengan sesosok wanita berpakaian sinden persis seperti apa yang dikenakan Yani ketika posisi terakhir meninggal dunia sedang berdiri di dekat pohon mangga yang ada di belakang rumahnya dengan rambut terurai acak-acakan dan matanya masih melotot dan juga mulutnya menganga. Sosok Yani lalu menggerakkan kepalanya patah-patah. Mak Ipah sontak membanting pintu, brak, dan mengurungkan niatnya untuk berdagang hari itu. Setelah kejadian itu, Mak Ipah mengalami demam selama 1 minggu, dan selama itu juga Mak Ipah tidak dagang. Ada juga cerita seorang pemuda bernama Dodi. Dia adalah teman SD Yani yang sekampung dengannya dan sedang bertugas di kota Indramayu karena tuntutan pekerjaannya. Ketika itu Dodi pulang kampung dengan mengendarai motornya. Dodi tiba di kampung itu malam hari dan tidak seperti biasanya. Warung Mang Gandi yang awalnya selalu buka jika malam hari, kala itu tutup. Dodi tidak menaruh curiga sama sekali. Mang Gandi menutup warungnya lebih awal, alasannya karena ketakutannya akan mitos arwah gentayangan Yani ternyata. Di dekat gerbang desa, Dodi melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di kursi depan pos ronda. Dodi mengenali wanita itu. Dia adalah Yani. Dodi tidak tahu Yani telah meninggal, sehingga dengan santainya dia memberhentikan motornya dan menghampiri Yani lalu bilang, "Yan, ngapain sendirian di sini? Kamu habis manggung dari mana? Kok baju kamu kotor gitu?"
Manggung di Ciamis, kata Yani dengan pelan. Oh, mana peralatan kamu? Kok nggak ada? Tanya Dodi. Anterin aku pulang. Tanpa basa-basi, Yani langsung duduk di belakang motor Dodi. Dodi yang tak menaruh curiga sedikit pun lantas mengantar Yani ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Dodi melihat Irman, temannya yang sedang bermain gaple di pos ronda di dalam desa. "Hei Man," Dodi menyapa Irman. Dot, baru pulang kamu?" tanya Irman. "Iya nih, sekalian mau antar Yani ke rumahnya." "Hehehe," kata Dodi sambil menunjuk ke arah belakang motornya. Mendengar perkataan itu, semua orang yang ada di pos ronda mendadak memperhatikan Dodi dan Irman, lalu melihat ke belakang motornya Dodi. Di sana, Irman melihat sosok Yani dengan mata melotot, mulut menganga, dan wajah yang penuh darah bekas sayatan. Irman dan semua orang di pos ronda menahan kaget karena mereka tidak mau Yani marah, malah mengganggu balik ke arah mereka. Dengan inisiatif masing-masing, sembari menahan rasa takut, semua orang di sana tanpa basa-basi meninggalkan pos ronda dengan sedikit terburu-buru. Irman hanya memberi isyarat memuramkan wajahnya kepada Dodi. Dia tidak ingin memberitahu Dodi saat itu juga, karena takut Yani mendengarnya. "Kenapa kamu, Man?" tanya Dodi melihat Irman memuramkan wajahnya. Ya udah, aku duluan ya," kata Irman dengan sedikit mencubit bahu Dodi. "Au!" arang Dodi. Irman lantas meninggalkan Dodi. Dia sedikit terheran. Kenapa Irman seperti ketakutan? Dodi tidak pikir panjang. Dia lantas mengantarkan Yani ke rumahnya. "Assalamualaikum," ketuk Dodi di depan pintu rumah Yani. "Waalaikumsalam," terdengar suara sepuh di dalam rumah yang mana itu adalah Ibu Esi. "Bu, ini saya anterin Yani pulang. Tadi saya ketemu di gerbang desa, dia lagi sendirian," jelas Dodi. Masuk, kata Bu Esi dengan berbisik. "Dot, Yani udah gak ada," ungkap Bu Esi sambil menahan tangis. "Tapi tadi saya jelas-jelas bawa Yani, Bu," ungkap Dodi meyakinkan Bu Esi. "Akhir-akhir ini memang banyak gosip arwahnya Yani gentayangan ke warga. Mungkin kamu salah satu korbannya," kata Bu Esi. Penjelasan Bu Esi itu membuat Dodi seperti disambar petir. Dia pun berpikir, mungkin hal inilah yang membuat Irman dan semua orang di pos ronda kabur tanpa pamit. Rasa takut dan rasa sedih bercampur jadi satu. Dia lantas berpamitan kepada Bu Esi untuk segera pulang ke rumahnya. "Makasih ya." Suara itu terdengar melayang ketika Dodi memarkirkan motor di depan rumahnya. Mendadak dia merinding hebat dan bergegas memasukkan motor ke rumahnya. Tak pikir panjang, Dodi langsung masuk ke kamarnya untuk mengobati rasa takutnya digentayangi oleh Yani.